Di sebuah desa kecil yang terpencil, terdapat sebuah rumah tua yang dikenal oleh penduduk setempat sebagai Rumah Merah. Rumah ini berdiri megah di atas bukit, dikelilingi oleh hutan lebat yang seakan-akan menjaga rahasia kelam yang tersembunyi di dalamnya. Rumah Merah telah ada selama lebih dari 1 abad, dan setiap generasi penduduk desa memiliki cerita menyeramkan tentang rumah tersebut. Rumah Merah pertama kali dibangun oleh keluarga Van der Vaart, keluarga kaya asal Belanda yang datang ke Indonesia pada abad ke-19. Keluarga ini terkenal karena kekayaan dan pengaruhnya, tetapi juga karena misteri dan tragedi yang selalu menyertai mereka. Dikatakan bahwa setiap anggota keluarga yang tinggal di rumah itu mengalami nasib tragis. Ketika keluarga terakhir Van der Vaart meninggalkan rumah tersebut pada tahun 1920-an, rumah itu mulai ditinggalkan dan menjadi reruntuhan yang menakutkan. Selama bertahun-tahun, Rumah Merah menjadi tujuan para pemburu hantu dan penjelajah urban. Beberapa di antara mereka tidak pernah kembali, dan yang lainnya kembali dengan cerita-cerita mengerikan tentang penampakan hantu, suara-suara aneh, dan perasaan dingin yang menyelimuti mereka saat berada di dalam rumah tersebut. Cerita ini berfokus pada sekelompok 5 orang sahabat yang memutuskan untuk mengunjungi Rumah Merah sebagai bagian dari petualangan mereka. Kelima sahabat ini adalah Arya, seorang gadis pemberani yang sangat tertarik dengan hal-hal supernatural. Dia adalah pemimpin kelompok dan seringkali menjadi orang yang mengusulkan petualangan-petualangan baru. Rian, sahabat dekat Arya yang memiliki kemampuan untuk merasakan energi supernatural. Rian seringkali merasa tidak nyaman di tempat-tempat yang dianggap angker. Mira, seorang gadis yang skeptis dan selalu mencari penjelasan rasional atas kejadian-kejadian aneh. Meskipun begitu, Mira tetap mengikuti sahabat-sahabatnya karena rasa solidaritas. Jaka, seorang pemuda yang humoris dan selalu berusaha untuk mencairkan suasana. Meskipun seringkali membuat lelucon, Jaka sebenarnya adalah orang yang paling penakut di antara mereka. Nina, seorang gadis pendiam yang memiliki minat besar dalam fotografi. Dia selalu membawa kamera untuk mendokumentasikan setiap petualangan mereka. Pada suatu malam yang gelap dan berangin, kelima sahabat ini berkumpul di rumah Arya untuk merencanakan perjalanan mereka ke Rumah Merah. Mereka telah mendengar banyak cerita menyeramkan tentang tempat itu, tetapi rasa penasaran mereka lebih kuat daripada ketakutan. Jadi, kalian yakin ingin melakukannya? Tanya Mira sambil melirik sahabat-sahabatnya. Tentu saja. Ini akan menjadi petualangan yang tak terlupakan, jawab Arya dengan antusias. Aku masih tidak yakin ini ide yang bagus, kata Rian dengan suara pelan. Aku selalu merasakan sesuatu yang aneh setiap kali kita bicara tentang rumah itu. Nah, itulah yang membuatnya menarik, sela Jaka sambil tersenyum lebar. Lagi pula, kita tidak sendirian. Kita punya tim lengkap di sini. Nina hanya tersenyum kecil dan mengangguk. Dia lebih suka mendengarkan daripada berbicara,
tetapi dia tahu bahwa sahabat-sahabatnya membutuhkan dukungan moral. Setelah mempersiapkan peralatan dan bekal, mereka berangkat menuju Rumah Merah. Perjalanan menuju rumah itu tidak mudah, karena mereka harus melewati jalan setapak yang jarang dilalui dan terjal. Suasana malam yang gelap dan suara angin yang berdesir di antara pepohonan membuat perjalanan semakin mencekam. Setibanya di Rumah Merah, mereka berdiri di depan gerbang besi tua yang berkarat. Rumah itu tampak lebih menyeramkan daripada yang mereka bayangkan. Dinding-dindingnya yang kusam dan jendela-jendelanya yang pecah menciptakan bayangan-bayangan aneh di bawah sinar bulan. "Baiklah, kita di sini," kata Arya dengan suara tegas. "Mari kita masuk." Dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran, kelima sahabat itu melangkah masuk ke dalam Rumah Merah. Mereka menggunakan senter untuk menerangi jalan di dalam rumah yang gelap gulita. Ruangan pertama yang mereka masuki adalah ruang tamu besar dengan perabotan tua yang berdebu. Di dinding-dindingnya tergantung lukisan-lukisan keluarga Van der Vaart yang tampak suram dan penuh misteri. "Aku tidak suka tempat ini," bisik Rian sambil memegang tangannya yang gemetar. "Tenang saja, kita hanya perlu berada di sini sebentar," kata Arya mencoba menenangkan. Mira, yang skeptis, mulai memeriksa perabotan di sekitar ruangan. "Ini hanya rumah tua. Tidak ada yang perlu ditakutkan," katanya sambil membersihkan debu dari sebuah meja antik. Namun, suasana berubah ketika mereka mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Mereka saling berpandangan dengan wajah pucat. "Kalian dengar itu?" tanya Jaka dengan suara gemetar. "Ayo kita periksa," kata Arya dengan tegas. "Mungkin itu hanya tikus atau sesuatu." Mereka naik ke lantai atas dengan hati-hati. Setiap langkah kaki mereka menghasilkan suara berderit yang mengerikan. Di lantai atas, mereka menemukan deretan kamar yang tampak seperti kamar tidur keluarga Van der Vaart. Salah satu pintu kamar terbuka sedikit, dan di dalamnya mereka melihat bayangan seorang wanita berdiri di dekat jendela. "Siapa di sana?" tanya Arya dengan suara keras. Bayangan itu perlahan berbalik menghadap mereka. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Sahabat-sahabat itu mundur dengan cepat, merasa ketakutan. "Kita harus keluar dari sini," teriak Jaka. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, pintu kamar itu tertutup dengan sendirinya dengan suara keras. Kelima sahabat itu terjebak di lantai atas dengan rasa takut yang semakin mendalam. Dengan pintu yang tertutup rapat, kelima sahabat itu merasa jantung mereka berdebar lebih kencang. Arya, yang biasanya pemberani, merasa ada sesuatu yang sangat salah di rumah ini. Nina mencoba menenangkan mereka dengan berbisik, "Kita harus tetap tenang. Mungkin ada cara lain untuk keluar dari sini." Mereka mulai mencari jalan keluar lain dari lantai atas. Sambil melangkah, mereka merasakan udara semakin dingin, dan suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan-bisikan halus yang memenuhi ruangan. "Ini tidak mungkin hanya angin," gumam Rian dengan wajah pucat.
Ada sesuatu di sini. Mereka menemukan sebuah tangga sempit yang menuju ke loteng. Dengan perasaan ragu, mereka memutuskan untuk naik, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantu mereka keluar. Di loteng, mereka menemukan tumpukan barang-barang tua, termasuk kotak-kotak kayu yang sudah lapuk dan perabotan yang ditutupi kain putih berdebu. "Apa itu?" tanya Mira sambil menunjuk sebuah buku tua yang tergeletak di atas meja kecil. Arya mengambil buku itu dan membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya, mereka menemukan tulisan tangan yang pudar dan foto-foto keluarga Van der Vaart. Ini mungkin bisa memberikan petunjuk tentang apa yang terjadi di rumah ini, kata Arya sambil membaca tulisan di dalam buku tersebut. Buku itu ternyata adalah jurnal pribadi seorang anggota keluarga Van der Vaart yang bernama Helena. Dalam jurnalnya, Helena menulis tentang pengalaman-pengalamannya yang menakutkan di Rumah Merah. Dia mengisahkan tentang suara-suara aneh, penampakan hantu, dan perasaan selalu diawasi. "Saya merasa ada sesuatu yang jahat di rumah ini," tulis Helena dalam salah satu halamannya. "Malam demi malam, saya terbangun oleh suara-suara aneh. Saya melihat bayangan di sudut kamar, dan saya tahu bahwa saya tidak sendirian." Arya melanjutkan membaca dengan penuh perhatian. Helena juga menulis tentang sebuah ruangan rahasia di rumah ini. Dia mengatakan bahwa ruangan itu adalah tempat di mana semua kejadian menyeramkan bermula. "Kita harus menemukan ruangan itu," kata Arya dengan tegas. "Mungkin itu bisa membantu kita memahami apa yang terjadi di sini dan bagaimana cara keluar." Dengan petunjuk dari jurnal Helena, mereka mulai mencari ruangan rahasia tersebut. Setelah beberapa saat, mereka menemukan sebuah pintu tersembunyi di balik rak buku di ruang kerja. Pintu itu tampak tua dan berkarat, tetapi masih bisa dibuka. Mereka membuka pintu dan melangkah masuk ke dalam ruangan yang gelap dan berdebu. Di dalam ruangan itu, mereka menemukan berbagai barang aneh dan menyeramkan, termasuk lilin hitam yang telah terbakar, simbol-simbol aneh yang tergambar di dinding, dan sebuah cermin besar yang tampak sangat tua. "Ini seperti tempat ritual," bisik Rian dengan suara gemetar. Di tengah ruangan, mereka menemukan sebuah meja dengan sebuah buku besar di atasnya. Buku itu terbuka pada halaman yang penuh dengan tulisan dalam bahasa Latin. Arya mencoba membacanya, tetapi sulit dipahami. "Ini mungkin adalah buku mantra atau semacamnya," kata Mira sambil memeriksa halaman-halamannya. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari balik cermin besar. Mereka berbalik dan melihat bayangan yang sama seperti yang mereka lihat di lantai atas. Bayangan itu mendekat, dan mereka merasa semakin terancam. "Kita harus keluar dari sini sekarang," teriak Jaka. Mereka berlari keluar dari ruangan rahasia dan berusaha mencari jalan keluar dari rumah itu. Namun, setiap kali mereka mencoba membuka pintu atau jendela, semuanya tampak terkunci dengan kuat. Mereka terperangkap. Malam semakin larut, dan mereka mulai merasakan kehadiran yang semakin kuat dan jahat di sekitar mereka.
Suara-suara bisikan menjadi lebih keras, dan bayangan-bayangan aneh muncul di setiap sudut rumah. "Aku tidak tahan lagi," kata Rian sambil menangis. "Kita harus keluar dari sini, atau kita akan mati." Arya mencoba menenangkan mereka. "Kita harus tetap kuat. Kita harus mencari cara untuk melawan ini." Nina, yang selama ini diam, tiba-tiba berkata, "Mungkin kita bisa menggunakan buku mantra yang kita temukan. Jika ini tempat ritual, mungkin ada cara untuk menghentikan kejahatan ini." Mereka kembali ke ruangan rahasia dan mulai membaca buku mantra dengan hati-hati. Mereka menemukan sebuah mantra yang tampaknya bisa mengusir kejahatan dari rumah itu. Dengan perasaan cemas dan harapan, mereka mulai mengucapkan mantra tersebut bersama-sama. Saat mereka mengucapkan mantra, mereka merasakan udara di sekitar mereka berubah. Suara-suara bisikan mulai menghilang, dan bayangan-bayangan mulai memudar. Namun, mereka juga merasakan kehadiran yang semakin kuat di dalam ruangan. Tiba-tiba, bayangan besar muncul di depan mereka, kali ini lebih jelas dan menyeramkan daripada sebelumnya. Bayangan itu tampak seperti seorang wanita dengan wajah penuh kemarahan dan mata merah menyala. "Pergi dari sini," teriak bayangan itu dengan suara menggelegar. Mereka terus mengucapkan mantra dengan penuh semangat, meskipun rasa takut menyelimuti mereka. Perlahan-lahan, bayangan itu mulai memudar dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Rumah merah kembali menjadi sunyi. "Apakah kita berhasil?" tanya Jaka dengan suara gemetar. Mereka merasa lega, tetapi juga tahu bahwa kehadiran jahat itu belum sepenuhnya pergi. Mereka harus meninggalkan rumah itu secepat mungkin. Kali ini, pintu depan terbuka dengan mudah, dan mereka berlari keluar dari rumah merah dengan perasaan lega dan takjub. Mereka akhirnya kembali ke rumah Arya dengan selamat. Meskipun mereka telah berhasil melarikan diri dari rumah merah, pengalaman menyeramkan itu akan terus menghantui mereka. Mereka berjanji untuk tidak pernah kembali ke rumah itu dan mencoba melupakan malam mengerikan yang mereka alami. Arya menyimpan jurnal Helena sebagai kenang-kenangan, sementara yang lainnya berusaha melanjutkan hidup mereka. Namun, mereka tahu bahwa cerita tentang Rumah Merah akan selalu menjadi bagian dari mereka, mengingatkan mereka tentang malam ketika mereka menghadapi ketakutan terbesar mereka dan bertahan hidup. Cerita ini menunjukkan betapa kuatnya persahabatan dan keberanian dalam menghadapi ketakutan yang paling dalam. Meskipun mereka terjebak dalam situasi yang mengerikan, mereka berhasil mengatasinya bersama-sama dan keluar dengan selamat. Jika Anda ingin menambahkan detail lebih lanjut atau melanjutkan cerita ini, beritahu saya. Sekian dan terima kasih Tenda Horores. Sampai jumpa lagi di Tenda Horor episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bang Cepar 7.